sensitivitas anggota parlemen itu hanya terjadi menjelang pemilu sampai pemilu. Setelah pemilu nggak sensitif lagi. Jadi kalau ada bencana menjelang pemilu itu rajin turun semua tuh ke tempat bencana. Tapi setelah pemilu ada bencana, nggak ada yang turun. Soalnya belum pemilu. Belum pemilu. Bandingkan di beberapa negara maju ya. Kalau ada bencana itu turun sekali. Saya punya pengalaman ya waktu sekolah. Kalau ada warga miskin, mau pemilu tidak pemilu, pasti mereka akan datang. Ya. Obama itu rajin dulu betul untuk datangin homeless, datang kasih makanan, terus kampanye partainya diperbolehkan. Ini dari partai saya, makanan. Saya dari Partai Demokrat, visi misi kami begini. Sekarang Mas Ari, kita punya hak pilih yang memecat ketua partai. Jadi begitu mereka terpilih, mereka lebih takut sama yang mecat. Ada nggak negara yang berikan kewenangan rakyatnya untuk memecat? Ada, banyak. Di mana contohnya? Contohnya paling terkenal disebut sebagai Californian Democracy, demokrasi California. Jadi di California, di Amerika, kalau Mas Ari tidak nyaman dengan orang perwakilan Mas Ari, tulis petisi, kumpulkan ke warga, mereka setuju tanda tangani melalui website sekarang kan, website parlemen. Kalau sampai di angka persentase tertentu, tuh orang bisa diganti. Pecat. Indonesia suka ada petisi-petisi gitu, tapi nggak ngaruh kayaknya. Petisi itu petisi informal, bukan petisi milik negara. Kalau di sana negara itu punya. Jadi di website parlemen ada petisinya. Sorry, kita isi. Nagoya juga begitu. Kalau warga negaranya tidak nyaman, distrik prefecture-nya tidak nyaman, dia akan tulis. Banyak negara juga yang menggunakan konsep begitu. Indonesia, teman-teman partai politik nggak berani, sebab takut dipecat. Nah itu konsepnya ada, tinggal dipilih. Masuk akal sih sebenarnya dengan konsep seperti itu. Karena apa? Karena kan yang terpilih jadi hati-hati mainnya. Iya. Ketika minimal secara pencitraannya bagus lah, gitu kan. Kalau mau main juga nggak jorok gitu ibaratnya kan. Jadi pencitraan itu dalam politik dilegalisasikan. Jadi kalau sekarang cuma di pemilu, sekarang 5 tahunan kita buat mereka mencitrakan dirinya baik. Jangan cuma 5 tahunan. Makanya kalau Mas Ari lihat, sensitivitas anggota parlemen itu hanya terjadi menjelang pemilu sampai pemilu. Setelah pemilu nggak sensitif lagi. Jadi kalau ada bencana menjelang pemilu itu rajin turun semua tuh ke tempat bencana. Tapi setelah pemilu ada bencana, nggak ada yang turun. Soalnya belum pemilu. Belum pemilu. Bandingkan di beberapa negara maju ya. Kalau ada bencana itu turun sekali. Saya punya pengalaman ya waktu sekolah. Kalau ada warga miskin, mau pemilu tidak pemilu, pasti mereka akan datang. Obama itu rajin dulu betul untuk datangin homeless, datang kasih makanan, terus kampanye partainya diperbolehkan. Ini dari partai saya, makanan. Saya dari Partai Demokrat, visi misi kami begini. Sampai ketemu kita di acara-acara Partai Demokrat. Gak pernah di Amerika itu ada spanduk dan baliho. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah pendekatan program. Kalau kita cukup baliho bicara kan, menjelang pemilu. Sepertinya orangnya juga nggak dikenal, nggak dikenal dan yang pemilihnya juga milihnya mana yang dia tahu aja kan, nggak tahu programnya apa kan gitu. Kalau saya lihatnya, kalau tadi bilang katanya pencitraan, kalau saya ngerasa kalau mau pemilu itu pada pakai peci. Tiba-tiba setelah pemilu peci hilang. Peci lah. Kalau mau pemilu pakai peci, pakai kerudung. Nah itu pemilu tuh berarti bentar lagi. Jadi nggak apa-apa pencitraan itu diformilkan. Jadi tapi dengan konsep yang jelas. Kita nggak tahu isi hati orang. Tapi ya udah formilkan betul. Bagaimana memformilkan? Rakyat punya kuasa sangat kuat memberhentikan mereka. Ya mereka pasti akan pencitraan setiap hari kan. Kalau ada masalah mereka akan datang. Nah konsekuensinya tidak akan ada uang dari mereka untuk partai politik. Mereka akan betul-betul membangun program visi misi ke rakyat. Nah sekarang kan setelah dapat suara, mereka kemudian fokusnya ke partai.
Kalau ada uang kasih jatah partai. Ngidupin partai jadi. Ngidupin partai. Oh, jadi kalau kita lihat sekarang nih, ini masa-masa sekarang baru kelihatan ada sebuah korporat besar dengan banyak korporat kecil di dalamnya. Ya. Seperti itu penjalanannya ya. Pak, ini contoh menarik. Para ibu bapak bangsa kita. Kenapa disebut ibu bapak bangsa? Karena memang pendiri bangsa kita itu ada ibu-ibunya. Ada ibunya juga. Beda dengan Amerika. Mereka cuma menyebut founding fathers. Karena memang hanya laki-laki aja. Kita dibangun rasa kasih sayang dan keberanian gitu ya. Ibu bapak bangsa kita sudah mengatur sedemikian konstitusi kita, Mas Ari. Mau berekonomi ya, itu untuk kesejahteraan orang banyak. Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sekarang lihatlah kemakmuran siapa. Jadi berbisnis, bernegara, berapapun, bicara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini kemakmuran segelintir orang, kepentingan orang yang segelintir, itulah yang diperjuangkan. Buat kebijakan segelintir orang, bukan untuk banyak orang. Buat aturan main untuk segelintir orang, bukan untuk banyak orang. Ini cerita aturan main diubah untuk segelintir orang. Ingat nggak dulu waktu menjelang Pilpres ada peraturan yang diubah. Dulu katanya peraturan yang diubah itu untuk seluruh anak muda di Indonesia. Iya. Tapi faktanya yang mendaftar cuma satu anak muda. Anak muda siapa ya? Kita tahu lah ya. Muda ya. Nah, itu menunjukkan bahwa undang-undang kita, peraturan kita bukan untuk sebesar-besarnya bagi orang banyak. Jadi ini problematika kita. Apa yang kita tuliskan, ibu bapak bangsa kita sepakati, pelaku perubahan undang-undang dasar kita sepakati, tidak dijalankan. Wah, ini sekarang ini juga kalau nggak saya salah dengar, biasanya kan politik tuh sehatnya ketika ada yang menjalankan tugas, tapi ada juga pihak yang menetralisir atau bisa dibilang oposisi. Ya. Yang mungkin ya bagiannya salah satunya juga dengan mengkontrol biar nggak ada kanan dan kiri. Sekarang katanya kan udah nggak ada oposisi nih. Hampir tidak ada. Jadi dalam kabinet pemerintahan tidak ada. Dalam kabinet pemerintahan itu sama seperti pilkada dengan sama punya kota kosong juga gitu kan. Ya, kita itu analogi yang menarik tuh. Di pemerintahan besar kita akan mirip dengan pilkada, yes, mungkin kalau tidak ada oposisi. Ya. Dulu ada gium ya dari pakar ya, namanya James Madison. Dia bilang begini. Kalau seluruh manusia itu adalah malaikat, sudah bisa dipastikan kita tidak butuh negara. Ya. Karena semua orang sudah tertib. Ngapain juga buat negara untuk menertibkan orang. Katanya lagi, kalau seluruh penyelenggara negara itu adalah malaikat, kita nggak butuh pengawasan. Dalam artian salah satunya oposisi. Ngapain juga harus pakai oposisi, orang akan menyelenggarakan dengan tertib. Jadi tukang pengawasnya tidak diperlukan. Nah, kalau penyelenggara negara hasil pemilu 2024 itu adalah malaikat, sudah pasti kita tidak butuh oposisi. Tapi karena mereka bukan malaikat, harusnya kita ada oposisi. Jadi oposisi itu adalah mekanisme yang sengaja dibuat untuk mengawasi pemerintahan yang terbentuk. Pemerintahan terbentuk merasa bahwa kalau mereka lalai, mereka habis nih. Dihajar oposisi, minimal diomongin gitu sama oposan. Oleh karena itu harus kita bekerja dengan baik saja supaya kita nggak dimanfaatkan oposan, dikritik, lalu nanti pemilu berikutnya mereka yang akan terpilih, gitu ya. Jadi semacam rekayasa politik untuk bisa saling mengawasi. Nah, tiba-tiba di Indonesia, yuk gabung semua, tidak perlu oposisi. Nah, ini niatnya berarti mau menyimpang, gitu ya. Karena kalau tidak ada oposan, jangan khawatir, tidak ada yang mengawasi kita. Nanti ke depannya kalau pemilu, rakyat tidak punya alternatif untuk memilih. Karena siapa yang berbeda? Semua sudah satu perahu yang sama. Nah, ini justru sebenarnya sama seperti kebijakan corporate juga. Karena pada saat ada kompetitor, either eliminate or merger, kan gitu. Yes. Ini kompetitor biar nggak jadi kompetitor,
Either dia mesti kita eliminate dengan cara ya mungkin secara persaingan ya, quality dibagusin segala macam, atau merger sekalian. Ini mirip-mirip kan sebenarnya. Mirip, tapi itu konsep ekonomi persaingan bisnis klasik. Ya. Persaingan bisnis yang baru menyadari betul bahwa kompetitor diperlukan. Kenapa kompetitor diperlukan? Supaya daya kerja dan daya saing meningkat. Ya. Kadang-kadang mereka ciptakan kompetitor supaya bekerja benar. Kalau tidak ada kompetitor, nih pasukan tidak akan bekerja benar nih. Nah, mestinya penyelenggara pemerintahan kita sadar betul, tanpa kompetitor mereka akan bekerja asal-asalan, aut-autan, sehingga mereka bekerja tidak serius. Jadi kalau mereka pakai teori ekonomi lama, ya hancurlah ini barang. Tapi kalau mereka menggagas teori bisnis baru, kompetitor harus diciptakan untuk meningkatkan daya saing, daya kerja yang baik. Tim mereka akan juga jadi tim yang solid karena ada kompetitor kan, solid supaya mereka kompak begitu ya. Nah, mereka akan membangun pemerintahan dengan baik. Tapi kalau apa cerita kita tadi bertemu ya kepentingan, ya mereka tidak akan bangun kompetitor. Nah berarti pengontrolnya siapa nih? Apa langsung rakyat? Ibaratnya gini, kan oposisi nggak ada gitu. Kemudian apa KPK gitu. Misalnya kan tetap harus ada pengontrol kan. Ada KPK-nya, ada oposisi, ada rakyat. Sekarang satu suara semua nih. Apa dong jadi yang bisa menjadi kanal penyalur dari rakyat misalnya jika ini didengar? Iya. Kita sulit berharap ke KPK semenjak KPK dijadikan rumpun kekuasaan eksekutif ya, diubah. Jadi KPK bukan lagi upaya tangan rakyat untuk kemudian bekerja demi kepentingan rakyat, mengawasi kinerja pemerintah. Karena KPK sudah dilemahkan gitu ya. Lalu apa? Kepada siapa kita harus bekerja? Nggak akan mungkin rakyat bisa berharap kepada penyelenggara pemerintahan yang punya tabiat menyimpang. Rakyat harus memperjuangkan haknya sendiri. Kan pemegang kedaulatan kata Undang-Undang Dasar adalah rakyat yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah sekarang menjalankan Undang-Undang Dasarnya sudah tidak benar. Ya rakyat yang harus menunjukkan daulatnya. Bagaimana caranya? Bisa secara formil mereka memperbaiki, terlibat langsung, mempertanyakan langsung, mendebat pemerintahan satuan terendah hingga satuan tertinggi, dari desa hingga pemerintah ibu kota, atau kemudian mereka menggunakan jalur-jalur hukum untuk mengkritik. Jadi di negara hukum itu sudah disediakan mekanisme untuk mengkritik penyimpangan-penyimpangan negara. Misalnya nguji undang-undang. Undang-undang tiba-tiba dibuat secepat kilat karena kepentingannya dibutuhkan secepat kilat juga. Ini sudah ada rencana 3 undang-undang yang dibuat secepat kilat begitu ya. Tanpa melibatkan publik, ya publik bisa mempertanyakan. Jadi gunakan seluruh mekanisme yang tersedia untuk menyuarakan suara publik. Forum seperti ini bagian dari wujud kedaulatan publik. Kan setiap orang berhak kemudian berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, lisan dan tulisan dengan segala mekanisme yang dia bisa digunakan. Untuk Mas Ari dan teman-teman YouTuber ini punya pasal 28F ya. Informasi itu bisa dikolek, dikumpulkan, dikelola dan disebarluaskan dengan berbagai media yang dia miliki. Itu bunyi pasal 28F. Ini hak konstitusional. Tidak boleh diganggu. Ini daulat publik. Nah, kalau negara itu benar, dia nggak akan ganggu tuh kebebasan berserikat, berkumpul, berbicara. Ya. Karena tidak akan ada satu perkataan yang bisa membunuh orang. Ada nggak? Nggak ada sih. Orang aja yang nggak siap. Iya, karakter mungkin bisa ini. Orang nggak siap dengan itu. Tapi pada dasarnya kata-kata kritik tidak akan pernah membunuh orang, apalagi pemerintahan. Jadi kata-kata itu harusnya diterima, diresapi pemerintah dan digunakan untuk memperbaiki kepentingan publik. Atau jadi bisa diuji gitu ya. Iya, pemerintahan yang tidak siap biasanya yang meminta publik untuk berhenti berbicara. Tapi mudah-mudahan lah pemerintahan kita bukan pemerintahan yang begituan ya. Bukan di sini, ini kita nggak ngomongin yang di sini. Itu biasanya di Mars itu. Ya, kita lagi ngomongin negara ini, luar-luar ya. Gitu. Ada aja gitu politik seperti itu. Nah, mau ngomongin mengenai hal tadi kebebasan berbicara kan, Mas Peri juga
ada IP yang dikeluarkan juga, yang bukan bebas lagi, tapi ketika diposting juga berikut dengan data-data waktu itu saat itu, dan cukup menghebohkan waktu itu memang. Gitu. Nah, waktu melakukan itu terima pressure tuh nggak? Ada, tapi kecil menurut saya ya. Oh, jadi memang masih berarti kebebasan berbicara ini masih sangat gimana menurut Jerry? Saya mengatakan kecil itu dengan teman-teman gini, karena kami malu ya kalau mengatakan tekanan itu besar. Malunya kepada siapa? Ke banyak teman-teman yang lain. Malu ke teman-teman masyarakat luas yang ditekan, padahal mereka tidak ada organisasi, ditekan si A, si B, si C ya. Malu sama teman-teman aktivis daerah. Mereka tidak disorot oleh media, tetapi mereka dizalimi, bahkan ada yang dibunuh, bahkan ada yang dihilangkan. Malu rasanya bilang apa yang kami rasakan itu besar betul gitu ya. Malu kepada jurnalis daerah yang setiap hari ditekan pebisnis, orang yang mereka beritakan, mereka tidak ada perlindungan, daerahnya tidak dilihat orang gitu ya. Jadi kami merasa apa yang kami rasakan itu kecil sekali. Tapi kalau mau diceritakan sederhananya, satu hari setelah film ditayangkan, itu semua alat komunikasi kami bertiga di film itu sudah ada yang coba masuk gitu ya. Sudah ada yang mengganggu. Teman-teman ada yang merasa diikuti, sehingga kita menghidupkan protokoler keamanan tertentu. Tapi sekali lagi kami mau bilang, itu mungkin berdampak kepada personal kami, tim. Tapi kami tidak merasa layak untuk dibicarakan. Karena banyak hal yang perlu diperjuangkan, tidak kemudian menjelaskan ketakutan kami. Misalnya beberapa di antara kami YouTube-nya tiba-tiba hilang, diganggu. Kami merasa tidak perlu terlalu dibicarakan. Yang perlu bagian dari perjuangan ya. Bagian ya resiko lah ya. Resikonya. Tapi bukan berarti kami tidak takut. Kami penakut juga orangnya. Saya penakut sekali orangnya. Saya ketinggian saja takut Mas Ari. Jadi apalagi yang lain gitu ya. Jadi itu memang tidak terlalu layak diperbincangkan. Kami lebih merasa substansi film yang harus diceritakan. Kami mau setiap generasi kita bicara bahwa ada satu fase kita berdemokrasi. Kecurangan itu seperti seolah-olah menjadi kewajaran. Dan semua orang harus bicara soal kecurangan itu. Anak cucu kita ke depan harus bicara perbaikannya. Dulu ketika Al Gore dicurangi di pemilu di salah satu negara bagian di Amerika, orang bicara perbaikan demokrasi. Sekarang di Amerika Donald Trump merasa ada kecurangan di mesin pemilihan, dibicarakan. Ada algoritma yang dipermainkan di Cambridge Analytica, dibicarakan. Di Jerman orang mengubah dari pakai mesin menjadi coblos, dibicarakan. Kenapa penting? Kami juga mau anak cucu kita ke depan bicara pemilu kita tidak boleh seperti pemilu Filipina, tidak boleh seperti beberapa negara di Afrika, tidak boleh seperti di Korea Selatan yang filmnya ditonton di mana-mana. Kita mau pemilu kita terus membaik, perwakilan kita baik, hak-hak orang diberikan. Bicarakan film ini substansinya. Dan kami mau tahu orang bicara sekarang gentong babi di mana-mana. Bagi kami tidak ada yang lebih memuaskan dari itu ketika orang punya kesadaran politiknya dan memperjuangkannya. Jadi orang melupakan kami, film kami ya nggak apa-apa, tetapi masa depan kita akan bicara substansi yang dibicarakan di film itu. Ya, jadi pasti ini sejarah pasti akan mencatat keadaan ini dan di mana posisinya berada saat itu kan pasti akan tercatat ya. Nah, bicara mengenai tadi yang duduk kadang-kadang nggak berkompeten. Nah, kemudian kan Mas Ferry bilang juga dari karyanya adalah mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Apakah masyarakat kita sudah cukup edukasinya sudah cukup teredukasi atau kita masih banyak yang masih bisa dibilang ya mungkin low educated gitu ibaratnya
Karena ada juga yang mengatakan apa yang kamu dapatkan dari pemimpin kamu adalah gambaran dari masyarakat banyaknya. Gitu. Karena banyaknya mudah deceiving gitu ya, maksudnya mudah bagaimana ya dengan cara pencitraan gitu sudah selesai gitu misalnya, untuk bukan program yang dibicarakan tapi ya, keviralan mungkin kayak gitu. Kemudian ya pantas lah untuk dapat yang mewakili yang begitu gitu, karena memang masyarakatnya juga tingkat level pemahaman yang mengenai politik juga baru segitu gitu misalnya. Apakah itu ada korelasinya? Ada korelasinya tentu saja, tetapi menyalahi masyarakat secara langsung sebagai akibat kita menghasilkan pemimpin-pemimpin bermasalah ini tidak terlalu tepat. Karena nanti dia akan berputar-putar juga ke sana. Kenapa pimpinan kita begini ya karena masyarakatnya. Kayak telur sama ayam ya. Kenapa masyarakat kita begini ya karena pemimpinnya tidak peduli kan. Tapi kalau dilihat banyak hal yang positif ya dari masyarakat, kesadaran mereka berpolitik tuh mulai meninggi. Ya. Hanya saja informasi yang tersampaikan kadang-kadang penuh hoax ya, kamuflase dan lain-lainnya yang mengganggu cara berpikir mereka. Dan sebagaimana berbagai orang, ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang lambat, ada yang berproses terlebih dahulu. Kami cenderung memaklumi itu. Misalnya contoh kalau dikaitkan dengan kampanye kami, biasanya yang bisa menampung cerita itu teman-teman YouTube dan teman-teman Instagram, dan Twitter, X ya. Tapi kalau kami kampanyekan soal kecurangan pemilu ke TikTok, itu dibantai habis-habisan. Tapi evaluasi kami, jangan jauhi masyarakat kita. Kita terjun ke TikTok. Jadi sekarang Mas Dandi Laksono, saya, Bivitri Susanti sudah main TikTok. Zainal Arifin kayaknya yang belum. Teman-teman Perludem di isu kepemiluan sudah main TikTok. Teman-teman kantor saya juga sudah main TikTok. Yang dulu kami ketawain ya kenapa harus goyang-goyang ya untuk menjelaskan ke publik. Tapi kami harus terjun ke sana karena itu lahan yang juga harus tersampaikan ya. Dan kami yakin mereka punya cara kepahaman yang berbeda untuk menangkapnya. Jadi kalau yang di Instagram sama X cara menangkapnya berbeda, di TikTok mungkin berbeda. Dan tugas kita sebagai teman-teman advokat publik ya harus mengubah cara penyampaian supaya kena di masyarakat. Apakah sudah ada perubahan? Ya tidak. Tapi yang penting udah ada usaha. Jadi kami merasa ini proses ya. Dan siapa tahu yang nanti anak cucu segala macam ya akan dan bisa saja kita berbagi tugas. Ferry Amsari mungkin nggak ditangkap orang di TikTok, tapi begitu Mas Ari menjelaskan, wah langsung mengerti semua. Jadi kapasitas kita sendiri-sendiri berbeda-beda dalam memahami publik ya. Kadang kita merasa pintar sendiri, padahal kita bermasalah. Sehingga penjelasan kita jadi ruwet bagi orang. Nah ternyata ada orang pintar lain yang cepat ditangkap orang. Nah bagi kami ini kesempatan mendekati teman-teman yang punya kepemahaman yang baik kepada publik dan dia bisa menjelaskan dengan baik kepada publik. Jadi ya harus saling bergandengan tangan untuk estafet ya. Iya, untuk bisa mendidik publik. Tapi saya yakin publik itu punya daya kepintarannya masing-masing. Wah, netizen kita kan paling galak kan dunia ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang ke depan nih. Ya. Sebentar lagi akan ada suksesi. Ibaratnya apa ya? Transisi ya. Transisi kepemimpinan. Apa prediksinya gitu? Atau kalau harapan sih nanti semua orang pasti pengen yang bagus, tapi prediksi dari Mas Ferry ini gimana? Kan kalau kita masyarakat sudah kalau membaca bahwa sudah banyak apa ya, saya mau ngomongnya biar nggak terlalu belak-belakan. Ini ngomong kan semua aku nangkap poinnya. Maksudnya banyak kuncian di mana-mana gitu untuk para untuk sang penyambung tugas gitu. Gimana? Saya sendiri dan teman-teman kepemiluan agak sulit ya untuk memberikan kepercayaan maksimum ya kepada pengganti kekuasaan.
catatannya banyak ya. Saya tidak akan bicarakan luas. Tadi saya sampaikan bahwa kita berharap ada perubahan. Harapan itu kan perlu dijaga ya. Yeah. Tapi kalau mau realistis dengan data yang ada, ini agak berat. Beratnya? Satu, bahwa ini keberlanjutan dari kekacauan Pak Jokowi. Pak Prabowo mungkin punya tabiat yang berbeda ya di masa yang lain gitu ya. Tapi bagaimanapun ini keberlanjutan dari kekuasaan yang ada. Itu harus jadi catatan agar Pak Prabowo sendiri punya kesadarannya bahwa saya harus berbeda. Kalau tidak, saya akan dianggap sebagai kelanjutan dari orang yang dianggap publik bermasalah. Ini kan tentunya juga seperti kita lihat ya bahwa di belakangan ini perpolitikan kita tuh banyak kebijakan yang kemudian dirubah, dianulir, dikondisikan gitu kan. Yang sampai mungkin jujur saya nggak terlalu melek politik banget secara clear ya seperti Mas Ferry gitu. Tapi masyarakat tuh bisa melihat dengan gamblang gitu. Semua yang terjadi tuh seperti clear as glass gitu ngelihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksudnya. Tapi memang sisi lainnya memang jadi masyarakat jadi punya teredukasi, jadi tahu bagaimana melihat dan bermainnya. Dan saya rasa juga setiap pemerintahan pasti ada korupsinya gitu kan. Pasti ada korupnya, ada apa namanya permainannya ada gitu. Tapi kan banyak yang mainnya cantik, ada yang belak-belakan seperti ini. Kira-kira menurut Mas Ferry sendiri tingkat kesabaran masyarakat ini di berapa persen gitu antara percaya dan tidak percaya?